Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Lestari, NPM 19110334. Saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi. Pengertian sinkronisasi. Sinkronisasi merupakan suatu proses secara bersama-sama dan saling berbagi data bersama dapat mengakibatkan race condition atau inkonsistensi data. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses secara konkuren. Proses-proses tersebut disebut konkuren jika proses itu ada dan berjalan pada waktu yang bersamaan. Perangkat sinkronisasi. Instruksi test and set adalah instruksi atomik yang dapat digunakan untuk menangani masalah critical section. Fungsi test and set variable target boolean. Boolean begin test and set target true end. Perangkat sinkronisasi. Semafor merupakan sebuah variabel yang hanya dapat diakses oleh dua buah operasi standar, yaitu increment and decrement. Monitor digunakan untuk menangani masalah yang akan muncul karena pemakai semafor. GVM ialah mengimplementasikan monitor. Monitor GVM dapat digunakan menggunakan keyword synchronized. Manfaat sinkronisasi. Manfaatnya sebagai penyimpanan data sementara dan non-sementara agar dapat mempermudah pekerjaan. Salah satu fungsi sinkronisasi di Android adalah untuk menyamakan data yang tersimpan di server dengan data yang ada di Android. Sebagai contoh, bila kamu memiliki daftar kontak yang tersimpan di akun Google, maka dengan melakukan proses sinkronisasi, nantinya data kontak tersebut akan muncul di phonebook Android kamu. Begitu juga sebaliknya. Saat kamu menambahkan sebuah kontak di phonebook, nantinya kontak yang baru tersebut akan diunggah dan disinkronisasikan otomatis oleh akun Google. Masalah pada sinkronisasi. Race condition and critical section. Race condition merupakan suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses sumber daya secara bersama-sama. Cara menghindari race condition. Jika suatu proses sedang menjalankan critical section, maka proses lain tidak bisa masuk ke dalam critical section tersebut. Critical section. Critical section merupakan suatu kode segmen dari proses-proses yang memungkinkan terjadinya race condition. Beberapa kode dalam critical section. Kode tersebut ialah: yang pertama, entry section. Kode yang difungsikan untuk masuk ke dalam critical section. Yang kedua, critical section, di mana kode ini hanya ada dalam satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Yang ketiga, reminder section. Kode istirahat setelah masuk ke proses critical section. Solusi critical section adalah terjadinya kemajuan atau progres jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section mereka. Maka pemilihan proses yang akan masuk ke critical section berikutnya tidak bisa ditunda. Adanya batas waktu tunggu, bounded waiting. Suatu keterikatan harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke critical section mereka. Setelah adanya proses yang meminta masuk ke critical section dan sebelum permintaan itu diterima. Mutual exclusion. Jika proses P sedang mengeksekusi critical section-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section mereka. Critical section dalam kernel adalah interupsi. Interupsi merupakan pusat pada sistem operasi yang menyediakan cara efisien bagi sistem operasi untuk berinteraksi terhadap lingkungannya. Pemrograman berbasis interupsi secara langsung didukung hampir dengan seluruh CPU modern. Page fault. Page fault merupakan
exception untuk pemerintah alokasi page ke memori. Dalam konteks memori maya, page fault sering disingkat fault. Critical section mempunyai beberapa kode. Entry section, kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Critical section, kode di mana hanya ada satu proses dapat dieksekusi pada satu waktu. Exit section, akhir dari cerita section mengizinkan proses lain. Reminder section, kode istirahat setelah masuk ke critical section. Terima kasih sudah menonton video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.